Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 52. Di awal video ini, tak berselang lama setelah suara gemuruh itu, di saat Vincent dan Hana begitu waspada akan sekitarnya. Hanya susunan portalnya saja yang sebelumnya mereka masuki yang berubah. Hingga Vincent yang menyadarinya pun berkata, ini sepertinya tujuan portal teleportasinya saja yang sudah berubah. Mendengar perkataannya, tanpa menurunkan kewaspadaannya, Hana pun bertanya, apa sebaiknya kita langsung masuk saja ke sana? Sembari melangkah memimpin jalannya, Vincent tersenyum membalas, mungkin ada petunjuk untuk pelengkapi blessingnya. Tak ada alasan untuk menunda. Dengan begitu, mereka berdua pun masuki portalnya, di mana mereka berdua tiba di sebuah tempat yang begitu gelap, hingga mereka harus menggunakan kristal cahaya sebagai penerangan. Kemudian, setelah beberapa saat berjalan, Hana yang merasa aneh pun berkata, aku tak tahu sudah berapa lama kita berjalan. Ini gelap dan dalam sekali. Vincent yang pinjalannya pun membalas, ini tidak terlihat seperti tempat yang normal. Mungkin ini ruang yang diciptakan dengan magic. Tepatlah Vincent mengatakan itu, bersamaan dengan Vincent yang merasa curiga jika tempat itu mungkin sama seperti tempat yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan sekelebat bayangan yang melintas di depan mereka. Hingga seketika itu juga Hana bersiap dengan pedangnya bertanya, kamu lihat itu kan? Vincent yang juga bersiap dengan pedangnya membalas, iya, ada sesuatu di kegelapan ini. Lalu, saat mereka begitu mewaspadai sekitarnya, sosok bayangan yang tadi mereka lihat pun muncul di belakang Hana. Hingga seketika itu juga, Hana langsung menyerangnya sembari berkata, kau pikir, kau bisa menyerangku diam-diam, hah? Namun, meskipun serangannya berhasil memotong sosok itu menjadi kepingan-kepingan kecil, kepingan kecil itu malah menjadi sosok bayangan yang baru layaknya amuba. Melihat hal itu, Hana yang tak menduganya pun sontak berpikir, dia hidup lagi, jangan bilang serangku tidak mempan. Dengan pikiran seperti itu, bersamaan dengan Vincent yang juga ikut bertarung, Hana pun kembali menyerang mereka. Tetapi, mau seberapa kali pun mereka menyerang sosok bayangan tersebut, sosok bayangan itu sama sekali tak menerima kerusakan apapun. Hingga akhirnya mereka pun terkepung oleh sosok itu, yang membuat Julian merasa panik bertanya, apa-apaan ini? Makhluk mau menyeramkan apa ini? Namun di tengah kegentingan itu, tiba-tiba saja Vincent menjadi sesuatu setelah menebas sosok itu. Hingga hal itu pun membuat Vincent berkata, Kak Hana, setelah cahayanya padam, apapun yang terjadi, bisakah kakak merahasiakannya sekali lagi saja? Tentunya perkataan Vincent membuat Hana terkejut. Akan tetapi, karena situasinya begitu genting, Hana pun tak punya pilihan lain selain mengiyakannya. Hingga seketika itu juga, Vincent pun memastikan kristal cahayanya yang membuat auranya gelap gelita. Namun, di tengah kegelapan itu, Hana malah kembali dikejutkan ketika melihat Vincent yang menggunakan Crimson Power milik keluarga Samion yang mampu menerangi sekitarnya dengan auranya sembari berkata, Necromancer, penuhi tugas kalian. Tuntunlah hero dari ramalan menuju ke rencana Dragon King. Apa yang kalian lakukan? Ku bilang, tuntun aku Necromancer. Aku adalah orang yang melihat kebenaran. Melihat tingkah para sosok itu yang tak lagi agresif seperti sebelumnya, Vincent yang merasa jika kecurigaannya memang benar pun berpikir, sebenarnya aku bertaruh, tapi itu berhasil. Sudah kuduga mereka ini melindungi susunan Arslan. Saat ia berpikir seperti itu, ada sosok berbeda yang muncul di sana sembari berkata, silakan masuk, Seas of Truth. Vincent yang melihat kemunculannya pun bertanya, apa kau pemimpinnya? Sosok yang baru muncul di sana pun menuturkan, iya, saya dikenal dengan nama Biloam the Reaper. Kami sudah lama menunggu Anda, Seas of Truth di sini. Meskipun Hana merasa itu menarik, karena sosok itu bisa berbicara, Vincent yang sebelumnya pernah menemui sosok yang sama sepertinya pun menuturkan, aku datang ke sini mengikuti usunan yang ditinggalkan oleh King Abeltan. Serahkanlah apa yang dia ditinggalkan. Biloam yang berlutut di depannya pun membalas, dengan senang hati, Seas of Truth. Inilah usunan yang ditinggalkan oleh Dragon King.
Tepat setelah ia mengatakan itu, bersamaan dengan sebuah cincin yang muncul di atas telapak tangannya, yang membuat Vincent dan juga Hana terkejut. Billowam melanjutkan, Dragon King's Blessing. Dragon King meninggalkan pesan kunci terakhir ke Celestial Realm. Mendengar perkataannya, Vincent yang merasa kebingungan terdiam di sana menatap cincinnya. Bahkan Julian yang juga merasakan hal yang sama bertanya, "Kakak, apa kau juga berpikir ini terlihat aneh?" Lalu, di tengah keanehan yang mereka rasakan, Hana tiba-tiba saja memberitahu mereka jika cincin tersebut tidak utuh. Ditambah lagi, Billowam juga membenarkan hal itu dengan menjelaskan, itu benar, cincin ini ditinggalkan oleh Dragon King. Cincin ini dibagi menjadi 2 bagian untuk berperan sebagai token penerusnya yang suatu hari nanti akan datang kemari. Beliau mempercayakan benda ini pada kami. Vincent yang penasaran pun sontak bertanya, "Kalau begitu, di mana bagian lainnya?" Billowam pun membalas, "Itu berada di tangan seorang yang layak, bukan seorang penyusup yang berpura-pura menjadi penulis Dragon King." Tentu saja perkataan Billowam membuat Vincent terkejut. Ditambah lagi, tiba-tiba saja Billowam menyerangnya, yang membuat Hana segera bertindak untuk menangkisnya, lalu menyerang balik dengan tekniknya Adensa Explosive Sword, Seven Form, Boom World. Melihat tindakannya yang seperti itu, Vincent yang tak menduganya pun tentu mempertanyakannya. Akan tetapi, Hana yang merasa jika Billowam mengancam nyawanya menyeragaskan. Meski kamu sudah mengungkap kebenarannya, kelihatannya itu tidak cukup, Vincent. Tepat setelah Hana mengatakan itu, bersamaan dengan tubuhnya yang kembali menyatu, Billowam pun memerintahkan para bawahannya dengan berteriak, "Makhluk tak pantas itu mencoba menodai perjanjian, habisi mereka." Seketika itu juga, sosok-sosok yang bayangan yang tadi hanya terdiam perhatikan mereka, langsung bergerak menyerang Vincent dan juga Hana. Hingga Hana yang merasa kesulitan untuk menanganinya pun berpikir, ada terlalu banyak musuh. Kalau begini terus, aku tak bisa melindungi Vincent." Vincent sendiri yang nampaknya memaksakan dirinya untuk bertarung berteriak, "Sialan, aku hanya perlu memotong mereka semua." Namun, meski serangannya berhasil memotong satu makhluk bayangan di depannya, tiba-tiba saja Vincent dikejutkan dengan kemunculan Billowam tepat di depannya, di mana ia bersiap dengan serangannya sembari berkata, "Kau pasti tak akan menduga ini." Melihat hal itu, Hana yang tak bisa berbuat banyak hanya bisa berteriak untuk menghentikannya. Akan tetapi, tepat sebelum serangannya bisa menebas leher Vincent yang menjadi sesuatu masih tersenyum di sana, yang membuat Billowam menghentikan serangannya tepat di depan lehernya. Tentu saja, hal itu membuat Hana terkejut. Kenapa Billowam tiba-tiba menghentikan serangannya? Meskipun begitu, Vincent yang mengetahui alasannya pun tersenyum berkata, "Kenapa kau ragu? Bukankah kau bilang, aku adalah penyusup yang harus dimusnahkan? Silakan, laksanakan misimu, serang aku. Cepat, nih, kenapa diam saja? Sudah kuduga, kau tak bisa melenyapkanku. Dengar, aku pernah bertemu necromancer sepertimu sebelumnya. Aku hampir tewas karena kekuatan menyisakan itu. Necromancer bisa mengerahkan kekuatan absolut kalau untuk menegakkan keramalan. Dengan kata lain, kau selalu punya kekuatan untuk melenyapkan kami. Tetapi, kau belum melakukannya. Bahkan dengan bukti dari cincin itu, ada alasan lain kenapa kau tak bisa melenyapkan kami. Apa aku salah?" Mendengar semua hal itu, Billowam yang tak bisa menyangkalnya membalas, "Kau tak mau mengalah ya? Memang benar, dari dirimu, aku merasakan jejak sama kekuatan Dragon King." Melihat reaksinya yang seperti itu, Vincent yang sudah menduganya pun tersenyum puas berpikir, "Blessing of Versadine, blessing milik Dragon King ada dalam tubuhku. Necromancer bisa merasakan kekuatan ini, makanya dia tak bisa sembarang melenyapkan seseorang yang mungkin punya hubungan dengan Dragon King. Aku harus manfaatkan ini sejauh mungkin." Dengan pikiran seperti itu, Vincent pun dengan penuh percaya diri menuturkan, "Benar, aku mewarisi peninggalan Dragon King. Namun, aku tak tahu tentang rencana yang terbagi maupun keberadaanmu. 200 tahun berlalu sejak kematian Dragon King. Tradisinya pasti sudah memudar seiring berjalannya waktu. Tidak ada yang akan datang ke sini dengan syarat sempurna. Tidak sekarang dan mungkin takkan pernah. Jadi, biar ku cari sendiri saja setengah cincinnya."
Tentu saja perkataan Vincent membuat Julian terkejut. Sejak kapan Vincent mewarisi peninggalan Dragon King? Meskipun begitu, Vincent tak mempedulikan hal itu, di mana ia lebih fokus dan respon Biolam yang masih belum bisa mempercayainya. Mustahil, itu tak mungkin. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Bagaimana kalau kau tak kembali? Kami terikat dalam perjanjian hidup dan mati dengan Dragon King. Kalau kami melepaskan orang yang tak pantas, perjanjiannya akan menghancurkan kami. Benar, peraturan perjanjian harus ditaati. Makanya kau harus mati di sini. Lihat responnya yang seperti itu, Hannah yang segera bersiap dengan pedangnya pun berkata, Vincent, bersiaplah. Namun, Vincent yang punya pedang tersendiri malah tersenyum menghentikannya sembari menuturkan, tunggu sebentar kak. Bagaimana kalau kita coba begini saja? Beyond the river. Mari buat perjanjian baru antara kau dan aku. Mendengar perkataannya, Beyond yang meragukannya pun bertanya, beban kata perjanjian itu, kau tahu maksudku kan? Dengan penuh percaya diri, Vincent berkata, ya, kalau aku tak bisa menemukan cincinnya, aku akan menyerahkan hidupku. Tentu saja perkataannya itu membuat Julian dan Hannah terkejut. Meskipun begitu, Vincent yang telah menetapkan pilihannya melanjutkan. Ya, pilihannya di tanganmu. Apa kau akan tetap di sini selamanya, terikat dalam perjanjian yang tak terpenuhi? Atau kau akan ambil kesempatan yang pertama dalam ratus tahun ini dan mempertaruhkan segalanya per kesempatan itu? Bagaimanapun, kami tak bisa mengalahkanmu. Kalau kau benar-benar serius ingin melenyapkan kami, maka lebih baik aku akhiri semua ini dengan tanganku sendiri secara terhormat. Tepat setelah mengatakan itu, Vincent pun mengarahkan pedangnya ke lehernya sendiri. Hingga tepat di saat pedangnya menggores lehernya, Beyond yang lebih tinggal diam di sana berteriak menghentikannya. Tunggu, jangan bertindak gegabah begitu. Dan reaksinya yang seperti itu, bersamaan dengan Vincent yang menghentikan aksinya, Hannah yang tak menduganya pun berpikir. Menghadapi makhluk tak diketahui itu tanpa keraguan sedikit pun, dan malah dia menggunakan posisinya untuk memutarbalikkan keadaan. Meski mereka yang memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan matinya kami, inisiasinya berada di tangan Vincent. Di saat yang sama, Beyond yang juga merasakan dilema pun berpikir, kalau kami melenyapkannya di sini sekarang juga, kami mungkin akan pernah punya kesempatan lain untuk memenuhi perjanjiannya. Kalau begitu, hanya ini caranya. Dengan pikiran seperti itu, Beyond pun membuka mulutnya berkata, baiklah, mari buat perjanjian. Sembari menancapkan pedangnya, Vincent membalas, nah, keputusan yang bijak. Kemudian, setelah mereka saling berhadapan dengan ditengahi oleh pedangnya, Beyond pun memegang pedangnya berkata, kalau begitu, bersumpahlah atas bayanganmu. Sembari memegang tangan Beyond di atas gagang pedangnya, Vincent membalas, aku bersumpah atas bayanganku. Tepat setelah Vincent mengatakan itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan ketika melihat bayangan Vincent yang diserap oleh Beyond. Ditambah lagi, Beyond yang berbunyi mendasok bayangan Vincent sendiri pun menjelaskan, kau harus meninggalkan tempat ini dan kembali dengan setengah kepingan Dragon King Blessing. Perjanjian ini diikat dengan nyawa kita dan akan dilaksanakan tanpa gagal. Sebagai jaminan, aku akan mengambil bayanganmu. Batas waktunya adalah bulan sabit ke-7 mulai dari sekarang. Dalam waktu itu, penuhilah perjanjiannya dan ambil kembali bayanganmu dariku. Kau tahu, 7 bulan sabit adalah waktu maksimal bagi seorang tanpa bayangan, di mana ia bisa bertahan hidup di permukaan. Kalau kau gagal untuk mengambil kembali bayanganmu dalam batas waktu itu, tubuhmu akan tumbang dan kau akan musnah. Mendengar semua hal itu, meskipun Julian dan Hannah tak bisa menahan terkejutnya, Vincent yang begitu percaya diri berkata, tak perlu khawatir, itu tak akan terjadi. Melihat sikapnya yang seperti itu, Beyond pun tersenyum membalas, kalau begitu, aku akan menunggumu di sini, Sis of Truth. Tepat setelah Beyond mengatakan itu, bersamaan dengan tubuhnya yang mulai menghilang, Vincent pun berteleportasi kembali ke tempat awal mereka. Hingga Vincent yang merasa lega pun menghela napasnya berpikir, sudah kembali. Rasanya aneh, tidak memiliki bayangan di bawah kakiku. Namun, bermain terbaik dengannya, Julian yang tak bisa menenangkan dirinya berkata, hanya 7 bulan, dan aku harus mencari harta tanpa petunjuk. Pilihannya pun diakhiri dengan,
Melihat tingkahnya yang seperti itu, Vincent yang mengkhawatirkan hal lain pun membalas. Ya, tujuan kita dari awal adalah artefak legendaris, Celestial Union. Malah aku bersemangat. Jalur yang harus kita ambil jadi lebih jelas kan? Tapi, untuk sekarang, ini masalah yang lebih besar. Kahana mendengar semua tentang situasi ini.